ya, aduh saya udah lama minum obat seperti ini, bosan dan sebagainya, kok nggak sembuh-sembuh dan sebagainya. Itu bisa menjadi penyebab non-adherence. Atau sebaliknya, pasien tidak merasakan gejala. Hipertensi pada awal-awal biasanya tidak bergejala ya, biasanya. Nah, sehingga ngapain saya minum obat, saya nggak kerasa apa-apa gitu ya. Padahal ketika dibiarkan tidak terkontrol tanpa dia tahu, maka kemungkinan akan terjadi tadi ya, menjadi faktor risiko stroke, faktor risiko kardiovaskuler disease yang lain. Sebaliknya juga ada keparahan gejala. Kadang-kadang ada yang udah terlalu parah, akhirnya malas minum obat, udahlah pasrah lah gitu ya. Udah nggak berharap lagi gitu. Kadang-kadang justru karena merasa sakitnya udah parah, udah tidak ada harapan, udahlah malas, ngapain juga saya minum obat, minum dan nggak minum sama aja efeknya begitu ya. Nah, hal seperti ini yang nanti harus digali ya, supaya nanti pasien dipahamkan ya bahwa masih ada harapan untuk sembuh atau terkontrol begitu. Ya. Kemudian mungkin memang ada gangguan ya, depresi mungkin atau gangguan psikotik yang lain, itu pastinya akan mempengaruhi juga adherence dari pasien. Kemudian dengan terapinya sendiri. Terapi sendiri pasti juga akan berpengaruh terkait misalnya dengan kompleksitas dari regimen. Obatnya sampai 10 misalnya ya, dengan cara pemberian yang waktunya berbeda-beda, ya jumlahnya berbeda-beda. Pagi ada 3, siang ada 2, sore nanti ada 4, bingung kadang ketukar-tukar misalnya. Ya. Jadi kompleksitas, kemudian terapi yang membutuhkan kemampuan teknis ya, terutama misalnya kayak injeksi insulin atau kemudian pakai inhaler, itu juga bisa mempengaruhi adherence dari pasien. Durasi terapi yang panjang, kemudian perubahan regimen obat yang sering, tidak mendapatkan manfaat obat secara cepat. Nah, saya udah minum obat sekian lama kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti kemudian harus diinformasikan kepada pasien bahwa pengobatan itu bervariasi ya, tidak selalu efeknya langsung secara cepat diperoleh ya, dan itu nanti hal-hal itulah yang nanti harus kita gali kepada pasien ya nanti. Kemudian ada obat-obat dengan stigma sosial yang melekat. Obat misalnya obat ayan gitu ya. Kadang-kadang orang malu misalnya menggunakan obat tertentu karena ada stigmanya. Kemudian ya efek samping yang tidak diinginkan sehingga pasien malas minum obat. Habis minum obat itu selalu saya mual misalnya ya, jadi malas misalnya. Kemudian juga terapi yang mempengaruhi gaya hidup atau membutuhkan perubahan perilaku yang signifikan juga kadang bikin orang malas. Aduh kalau pakai ini saya harus begini misalnya ya, harus karena harus pagi hari saya harus minumnya dengan tegak misalnya gitu, padahal dia agak susah gitu dan untuk duduk tegak karena misalnya obes dan sebagainya, mungkin akan berpengaruh juga. Jadi beberapa kaitannya terapi ini bisa mempengaruhi juga terhadap adherence. Dan kemudian dari pasien sendiri adalah dari faktor fisik maupun faktor psikologis. Tadi ya, faktor fisik ada gangguan penglihatan, pendengaran, kognitif, dan lain-lain. Faktor psikologis tadi ada harapan, keyakinan yang tertentu terhadap hasil terapi, ya, takut efek samping, takut ketergantungan, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa digali terkait dengan apa faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi adherence. Nah, sekarang kita akan mulai masuk kepada bagaimana dengan pasien hipertensi. Karena kajian ini hipertensi ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri, kalau berdasarkan Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi itu sekitar 8,4% itu berdasarkan diagnosa dokter. Jadi yang terdiagnosa begitu ya. Tapi sebetulnya yang nggak terdiagnosa juga bisa sampai 3 kali lipat sebetulnya. Ya, jadi di sini dikatakan, saya ambilkan dari leafletnya dari Kementerian Kesehatan ya, bahwa hipertensi secara global itu 1 miliar orang di dunia itu memiliki hipertensi, di mana 2/3 diantaranya ada di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai sedang. Dan prevalensi ini bisa akan makin meningkat pada tahun 2025 itu udah dekat juga ya, sampai 29% orang dewasa kemungkinan akan terkena hipertensi. Dan sudah menyebabkan kematian 80 juta orang setiap tahunnya. Nah, sementara tadi ya, dari sekian orang yang mengalami hipertensi, itu ternyata
hanya 1/3 yang terdiagnosa. Ini berdasarkan studi dari Riskesdas ini. Jadi yang lain tidak terdiagnosa, walaupun dia mungkin mengalami hipertensi, dan dari yang sisanya itu tidak terdiagnosa adalah 2/3. Kemudian dari yang terdiagnosa, yang minum obat mungkin hanya 0,7%. Ya, artinya bahwa kenapa sih bisa seperti itu? Jadi fakta terkait hipertensi adalah bahwa tidak banyak pasien yang mendapatkan pengobatan hipertensi. Kenapa? Karena 50% pasien hipertensi nggak ngerti kalau dirinya mengalami hipertensi. Ya, jadi kadang-kadang saya nih misalnya dengan usia udah setengah abad gitu ya, mungkin ketika saya masih lebih muda, tensi saya sekitar 110/70. Tetapi ketika sudah makin lanjut usia ini ternyata saya sekarang 130/80 itu normalnya. Tetapi kadang-kadang kalau kita nggak pernah periksa, ya kita nggak pernah tahu sebetulnya kita ini hipertensi atau tidak, gitu ya. Jadi banyak pasien tidak tahu kalau dia hipertensi, karena tidak semua orang juga memeriksakan diri secara rutin di dokter maupun pelayanan kesehatan. Kalau apa? Kalau nggak merasa, ya kan? Makanya dikatakan sebagai silent killer ya, pembunuh yang diam. Kenapa? Karena kita kadang-kadang nggak ngerti, tahu ternyata tensi kita tinggi, tiba-tiba stroke misalnya ya. Ya, mudah-mudahan tidak ya, alhamdulillah min dzalik. Nah, kemudian apalagi penyebabnya atau faktanya? Pengetahuan tentang risiko hipertensi terkait dengan penyakit jantung dan pembuluh darah juga masih rendah. Dibikinnya hipertensi, yang penting ya hipertensi aja. Nah, padahal ketika tidak terkontrol, tadi ya digambarkan oleh dokter, ada lingkarannya itu, ya, cardiovascular continuum itu sampai ujungnya bisa menyebabkan kematian ketika ujung dari awalnya hipertensi misalnya tidak terkontrol. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk berobat dan juga kecenderungan untuk menunda pengobatan. Nah, sehingga sebetulnya tata laksana terapi hipertensi perlu dilakukan untuk mengontrol tekanan darah agar tidak mengganggu atau merusak fungsi organ. Dan juga untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas serta memperpanjang harapan hidup pasien. Tadi dokter sudah menyampaikan bahwa ada panduan-panduan yang diikuti oleh dokter ketika meresepkan. Nah, sekarang posisi apoteker bagaimana? Apoteker sebagai bagian dari tim tenaga kesehatan sebaiknya bisa mendampingi pasien, ya, mengevaluasi dan mengedukasi serta membantu pasien untuk dapat menata laksana kondisi penyakitnya dengan berbagai strategi. Ya, salah satunya tadi ya, untuk meningkatkan ketaatan pasien terhadap pengobatan. Lalu macam asuhan kefarmasian apa yang bisa kita berikan? Yang pertama tentunya adalah memberikan edukasi atau konseling pada penderita hipertensi dan kardiovaskuler terkait dengan perbaikan lifestyle atau pola hidup, pengaturan makan, penggunaan obatnya, kemudian juga pengetahuan tentang pentingnya ketaatan tersebut terhadap penggunaan obat. Lalu juga bisa lakukan pemantauan terapi, baik terhadap efikasi obat maupun juga adverse drug reaction yang mungkin terjadi. Nah, jadi kalau kita buat satu tahapan, ini kebetulan saya barusan pulaan juga 2 hari yang lalu ikut workshop tentang medication adherence juga tingkat regional ya, ini diinformasikan saya dapat dari webinar juga tentang bagaimana sih tahapan apoteker meningkatkan adherence terhadap pengobatan pada pasien hipertensi maupun kardiovaskuler. Ada 3 tahapan yang penting. Yang pertama adalah edukasi pasien. Yang kedua adalah pemantauan penyakit. Yang ketiga adalah memodifikasi perilaku. Nah, untuk edukasi dan konseling ini, tujuan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman pasien, ya, supaya pasien tahu dan mengetahui tentang penyakitnya sehingga meningkatkan efektivitas terapi. Ya, kita mendengar ada istilah new trip prime patient ketika memberikan edukasi pada pasien baru pertama kali mendapatkan obat. Ya, jadi apa saja yang harus diketahui? Mungkin secara singkat di sini, ya. Jadi edukasi tentang obat adalah penggunaan yang tepat. Apa saja nama obatnya apa, dosisnya, bentuk sediaan, waktu minumnya, cara penggunaan, apa yang harus dihindari, kemudian efek samping yang sering dijumpai, serta adverse effect apa yang harus diperhatikan. Nah, saya akan langsung kepada bisoprolol, di mana bisoprolol dikatakan oleh dokter tadi bahwa tidak digunakan pada hipertensi yang tanpa komplikasi, evidensinya rendah, tetapi banyak dipakai pada hipertensi dengan penyakit arteri koroner atau hipertensi dengan
gangguan gagal